Jadi sepanjang pendakian Kerinci ini dari sektor 1, bahkan dari base camp di R10 itu orang rangernya pada bilang hati-hati karena banyak yang dievakuasi. Dan hari ini ketika gua summit, banyak banget yang gejala hipo, mungkin nggak hipo kali ya, dan dia menggigil nggak bisa jalan. Dan gara-gara itu gua jadi kepikiran untuk buat video tentang spesial summit. Persiapannya apa-apa aja, item-item yang diperlukan apa-apa aja, bagaimana meminimalisir risiko, dan yang keempat, mencapai puncak dengan sehat, bugar, dan enggak menderita hal-hal yang lain. Nanti ini direkam di studio. Sampai ketemu di studio. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Arif Tapakba. Salam lestari dimanapun kalian berada. Nah, kali ini seperti video yang udah kalian lihat tadi, janji gua ketika gua mendaki Gunung Kerinci awal Januari, tahun baru ya, tahun baru 2020 kemarin, ketika gua di Gunung Kerinci, hari itu tanggal 29, H-2 tahun baru, H-1 tahun baru, laporan orang ranger itu setiap hari ada sekitar 6 orang, 4 orang dievakuasi dari shelter 2 ataupun dari shelter 3, dan ada yang harus dievakuasi baru dari shelter 1. Dan kenapa ini bisa terjadi? Gua nggak bisa kasih tahu secara detail. Maksud gua nggak bisa kasih tahu secara fix bahwa itu penyebabnya. Tetapi bisa aja beberapa hal yang setelah gua analisa, karena hari itu gua ada di tempat. Karena hari itu gua ada di sana dan gua nginap semalam di R10. Di R10 Gunung Kerinci itu, teman-teman, banyak banget kakak-kakak ranger-ranger di sana yang gua kenal. Karena ini kesekian kalinya gua ke Kerinci, dan mereka itu cukup aware kok sama gua, dan mereka cukup enak diajak ngobrol, apalagi udah beberapa kali ketemu dalam berbagai kesempatan. Nah, eh lebih kerennya lagi memang kalau kita mendaki gunung-gunung yang dalam tanda kutip populer, gunung-gunung besar atau gunung-gunung yang ekstrim, Kerinci salah satunya karena dia juga termasuk dalam Seven Summit of Indonesia. Jadi memang sih agak kurang afdol bahasanya ya kalau kita nggak sampai puncak atau nggak sampai summit gitu, atau masih ada utang gitu. Itu satu pandangan. Tapi pandangan yang lainnya adalah yang penting kita udah pernah menginjakkan kaki di Kerinci, itu juga udah penuh syukur. Nah, video ini adalah video gagal muncak. Video ini adalah video mengatasi gagal summit. Video ini adalah video kenapa banyak pendaki gagal summit di Gunung Kerinci. Gua mau buka pandangan ini berdasarkan sudut pandang gua. Nanti teman-teman gua izinkan silahkan dengan perspektif teman-teman masing-masing. Menurut analisa gua, ada beberapa aspek kenapa terjadi gagal summit di Gunung Kerinci. Guys, Gunung Kerinci ini tergolong tinggi. Ya, tinggi. Yang pertama. Yang kedua, dingin. Gunung Kerinci dingin. Yang ketiga, Gunung Kerinci itu treknya lumayan. Nguras waktu, nguras energi, dan nguras banyak hal. Bisa aja nguras energi, nguras tenaga, nguras logistik, kan?
dari shelter dari R10 kalau memang kalian jalan kaki dari R10 itu ke pintu rimba ya udah lumayan jauh dari pintu rimba ke pos 1 ke pos 2 Baku Panjang nanti Baku Panjang ke pos 3 pemantau nanti shelter 1 Bayangan shelter 1 shelter 2 shelter 3 itu udah memakan fisik yang lumayan dan treknya juga lumayan. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mencoba Kerinci, dan Kerinci adalah salah satu gunung yang memang kadang sulit untuk diprediksi. 1-2 hari ke belakang, oke, fine. Semua cuaca bagus, kabut oke, badai aman. Tapi pas kita udah datang ke base camp, ternyata jadi badai. Ternyata cuaca nggak bersahabat, hujan nggak berhenti-berhenti, ada terjadinya longsor dan segala macam. Stop! Untuk pendaki, tidak diizinkan mendaki. Tapi kalian diizinkan menunggu. Mau nginap kayak di R10, mau nginap kayak di base camp, banyak. Banyak homestay dan segala macam, silahkan. eh itu juga udah makan banyak persiapan. Tapi yang pentingnya adalah kalau kita udah berhasil sampai ke shelter 2, ke shelter 3, itu teman-teman itu sebenarnya udah di garda terdepan, udah di garis terdepan untuk finish. Tapi kebanyakan di garda terdepan ini kita lengah. Gua bagi 1, 2, 3 deh. Gua bagi 3, 4. Gua bagi ada 4 aspek dan 3 bagian dari segmen ini. Eh, Apa-apa aja aspek yang menyebabkan kita gagal summit Kerinci? Mungkin juga gunung-gunung yang lainnya teman-teman bisa ngambil poinnya lah. Yang pertama, kelengkapan. Bagaimana kelengkapan kita? Hal-hal yang paling penting di sini seperti jaket yang comfortable, yang nyaman dipakai, jaket yang sesuai dengan medannya, atau poncho, atau raincoat, atau jas hujan yang kadang sering ketinggalan, tapi tiba-tiba hujan kita nggak punya itu. Kemudian bisa saja sepatu yang nggak cocok, membuat kaki lecet, atau keplekok, atau kepleset, jadi keseliu dan segala macam. Yang kedua, fisik. Seperti apa teman-teman mempersiapkan fisik dari sebelum pendakian, bagaimana teman-teman menjaga performan dari pertama langkah kaki berjalan sampai ke dari pertama berjalan dari R10 sampai ke shelter 2 atau shelter 3, bagaimana teman-teman mengelola fisik, mengelola sumber daya yang kalian miliki. Yang selanjutnya, bagaimana manajemennya? Kalian memanage tim itu seperti apa? Jika kamu ketua timnya atau jika kamu leadernya, atau how you are follow the leader. Bagaimana kalian mengikuti patuh kepada leader yang udah menggait kalian. Yang ke aspek yang keempat itu adalah timing waktu. Maksudnya adalah, gue sering kasih tahu teman-teman, kita mau bepergian, mau menentukan 1-2 tempat untuk bepergian, kita itu harus menganalisa sampai ke timingnya gitu loh. Waktunya tepat nggak sih? Pas nggak sih? Oh, nggak pas kita mendaki Gunung Kerinci dalam momen atau suasana, atau waktu yang kayak gini nih nggak cocok misalkan Gunung Kerinci. Ya udah alihkan ke yang lain, biar nanti ke Kerinci waktunya pas. Artinya walaupun nanti ada sedikit perubahan cuaca, perubahan uh, informasi dari BMKG-nya, kita bisalah diakali gitu. Nah, memang perlengkapan itu dilematis, serba salah, dan complicated karena memang banyak, itemnya itu banyak. Lo bang enak bilangnya karena lo udah punya dan segala macam. Nah, gua yang nggak punya gimana gitu. Bang lo enak bang, apa sih udah lengkap, gua belum lengkap gimana? Ya mau bilang gimana kalau belum lengkap? Gimana Win? Ya kalau belum lengkap ya jangan mendaki dulu. Ya silahkan mendaki, tapi bukan untuk gunung-gunung yang seperti itu. Atau belum lengkap kan bisa sewa, atau bisa pinjam teman, atau bisa nyicil dulu sampai dapat alatnya. Ya paling kurang dilengkapi. Terserah how
bagaimana kalian bisa mempersiapkan itu, kelengkapan itu. Mungkin di lain video, gue udah janjikan di lain video nanti gue akan kasih lihat. Bagaimana sih kita memiliki tools, memiliki alat yang fungsinya nggak lebih kurang daripada alat yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh jaket, tapi jaket kita nggak ada. Gimana sih kita mengakalinya supaya kita ada alat yang fungsinya sama dengan jaket itu, tapi bukan jaket. Gue janji gue akan kasih tahu itu. Mungkin 3 hal yang penting ya. Jaket, sepatu, apalagi Win? Jaket, sepatu, SB ya. Ya sih. Tapi sepatu gue nggak bisa ngakalin apa ya? Tenda kali ya. Ada tenda deh, tenda. Tenda, sepatu, SB. Nanti gua kasih tahu teman-teman gimana cara ngakalinya. Repot kalau gua ngejelasin alat itu. Karena alat gunung itu memang lumayan harganya. Eh, nggak lumayan sih, standar lah. Kalau ada yang produk-produk dan brand-brand yang memang bisa kita eh, capai gitu. Tapi banyak yang jadi masalahnya. 1, 2, 3, A, B, C, dan seterusnya itu banyak. Dan ditambah lagi, kalau udah banyak nanti berat, nggak sanggup bawa kan. Selanjutnya, gimana cara kita meminimalisir resiko? Biar nggak ada evakuasi kek, biar nggak ada uh, fail, gagal summit gitu. Biar nggak terjadi hal-hal buruk gitu. Jadi 4 aspek yang gue sampaikan itu ya teman-teman tinggal diikuti. Tinggal ikuti aja 4 aspek di atas yang tadi gue sampaikan. Insya Allah bisa aman kok. Kalau itu terpenuhi semua. Tapi ada yang di luar aspek itu kadang-kadang kita lupa. Timing teman-teman. Apa timing itu? Kalian udah pas semuanya. Perlengkapan udah oke, fisik udah siap, kemudian manajemen udah keren banget. Tapi timingnya, misalkan kalian berangkat, tiba kalian di R10, berapa lama habis waktu? Sesudah kalian tiba di R10, kalian akan di-checking logistik. Di checking logistik itu juga makan waktu, belum lagi ngantri dengan pendakian yang lain. Setelah itu belum lagi kalian udah lengkap syarat belum? Karena sekarang mendaki Kerinci harus ada surat kesehatan. Ya kan, Win? Nah, harus udah ada surat kesehatan dari puskesmas. Syukur-syukur kalau kalian udah bawa dari rumah Hamin 2 atau Hamin 2 masih Hamin 2 Hamin 3 mungkin masih bisa diterima lah, atau seminggu gua belum tahu. Tapi Hamin 2 Hamin 3 insya Allah pasti diterima. Syukur-syukur kalau kalian udah punya semua. Kalau enggak, kalian makan waktu lagi buat dari R10, naik lagi turun lagi ke bawah itu ke Kayu Aronya, nanti ke puskesmasnya, dan segala macam. Makan waktu lagi. Selanjutnya, jam berapa kalian tiba di R10? Jam berapa kalian pertama mendaki? Mulai mendaki. Mendaki pagi banget, mendaki pagi menjelang siang, mendaki siang, atau mendaki sore, atau mendaki malam. Semuanya itu mempengaruhi kelima aspek kalian yang tadi, keempat aspek kalian yang tadi itu. Misalkan kalian udah lengkap, tapi karena timingnya nggak pas, bisa aja memakan logistik lebih banyak. Timingnya nggak pas, bisa aja memakan energi dan sumber daya yang lebih banyak. Bisa aja manajemennya bergeser karena salah timing. Oke, fine. Kalian udah berhasil tiba di R10, pas waktunya, kemudian udah pas semuanya, tapi kalian nggak memanage fisik. Ketika kalian udah tiba di shelter 3, maksudnya kalian udah tiba di sana, tapi kalian malah larut dengan pencapaian itu. Karena karena di shelter 3 itu teman-teman, kalau cuacanya cerah, kabut nggak ada, sunsetnya amazing, keren. Sunset di shelter 3 itu udah keren, sumpah. Nggak usah di R3 deh. Kalau dapat sunset, R3, shelter 3. Kalau dapat sunset di shelter 2 aja, itu udah cool banget, sumpah. Di video Kerinci yang sebelumnya gua udah kasih lihat, itulah pemandangan terindah seminggu terakhir yang kita tunggu dari R10, dari Kayu Aro, dari Sungai Penuh. Memang informasi dari R10 memang cuaca lagi nggak bagus. Tapi kita coba menunggu sampai momennya mulai agak bagus, baru kita naik. Dan ternyata di
Shelter 2 itu view-nya bagus banget. Nah, kebanyakan kita tuh lupa gitu loh. Kita harus istirahat dan segala macam. Atau karena cuaca lagi bagus-bagusnya, kita tuh malah nggak masuk tenda. Semalaman kita begadang terus, ngobrol terus, ngoceh terus dengan pendaki yang lain dan segala macam. Oke, fine. Kalian melakukan itu. Dan gue juga melakukan itu. Kalau, seandainya, apapun perumpamaannya, kalian itu memiliki yang pertama tadi itu, fisik kalian kuat. Kalian itu udah mampu mengatasi semuanya itu. Tapi masih ada juga bebannya. Kalau kalian yang kalian ajak ngobrol itu nggak sekuat kalian, gua kuat. Tapi yang gua ajak ngobrol semalaman itu nggak sekuat gua, tim yang kita ajak begadang semalam itu nggak sefit kita, apapun itu, istirahat itu tetap penting. Kalau memang kalian ingin summit, tapi kalau kalian cuma hanya ingin sampai di situ pencapaian kalian, nah itu fine, silahkan bergadang. Tapi ingat teman-teman, kalian bergadang di situ juga akan mengganggu pendaki-pendaki yang lain. Sebelah kiri, kanan, depan, belakang tenda kalian. Merasa terganggu dan segala macam. Gue merasa banget ketika mendaki nyalain musik yang gede banget. Coba. Ngobrolnya kenceng banget. Coba. Teriak ketawa-ketawanya keras banget. Coba. Mohon maaf ya. Misalkan itu kan gunung populer ya di Indonesia ya. Kita mulai ini sedikit melebar sih sebenarnya. Cuman gue ingin sampaikan ini karena tiba-tiba terbersit pikiran gue dan ini penting. Sekarang gini, kita buat analogi cara berpikir perumpamaan yang masuk akal. Gunung Kerinci, salah satu gunung yang populer di Sumatera, bahkan di Indonesia. Siapa yang nggak kenal, siapa yang nggak tahu nama Gunung Kerinci. Tapi masalahnya adalah, kalau di base camp, di camping ground, kita mau melakukan hal yang gue bilang itu tadi. Jam 2 malam, kita masih hahaha, hihihi, hehehe, huhu. Dan keras. Kasian kan pendaki di sebelah kiri kanan. Oke, beruntung kalau dia datang satu tempat, satu daerah dengan kalian. Tapi bayangkan kalau yang datang ke sana itu dari Sulawesi. Yang datang ke situ adalah dari Maluku, dari Ambon, dari Bali, dari Jawa Timur, atau dari Jakarta. They spend a lot of money. Mereka menghabiskan kos yang nggak sedikit, teman-teman. What they need a rest. Mereka butuh tidur, mereka butuh istirahat. Kasihan mereka. Serius, kasihan mereka. So, how to solve the problem? Kita harus aware. Timing ini memang kita luput. Di timing ini gue taruh nomor 4 aspeknya. Kenapa? Karena memang kadang kita luput untuk hal itu. Tapi ternyata itu bisa menjadi hal yang pertama. Kalau timingnya salah, bayangkan alat yang kalian punya tadi. Lengkap. Logistik yang kalian bawa, lengkap. Tapi timingnya nggak pas, kalian bisa saja mendapatkan masalah. Oke, fine. Seandainya kalian bawa alat lengkap, fisik kalian oke, kalian nggak perlu istirahat semalaman. How if they get crash? Bagaimana kalau kalian mendapatkan masalah? Kalian nyasar dan segala macam. Tadi malam kalian nggak istirahat. Punya kemampuan untuk menganalisa lebih waras, punya kemampuan menganalisa lebih rileks, punya kemampuan menganalisa lebih santai, lebih tenang. Nggak. Fisik kalian udah semakin down. Kalian butuh istirahat. Harusnya kalian bisa bergerak terus. Nauzubillah ya. Harap-harap jangan terjadi deh. Jangan terjadi deh. Tapi istirahat itu penting, serius. Penting banget. Jadi berdasarkan pengalaman sih kayak gitu. Dan pengalaman di gunung Merapi itu, beruntungnya gua turun dari Merbabu itu malamnya itu sampai maghrib habis sholat jamak, kita langsung tidur habis makan di Pak Parman. Langsung tidur, bangunnya besok seger banget. Itu serius, karena kita saking lelahnya. Baru turun jauh itu lewat jalur selo. Besoknya kita nyasar dan semalaman kita masih sanggup bertahan gitu. Nah, maksud gua itu penting banget ternyata timing itu. Jadi cara meminimalisirnya supaya kita mudah sampai menapaki kaki di puncak ya, kita patuh. Komitmen dalam diri kita masing-masing itu patuh gitu. Lain halnya kalau memang mau camping ceria gitu kan. Gimana cara supaya dapat summit? Ya, pertama ikuti prosedur. Prosedur yang udah dibuat oleh Taman Nasional, base camp, prosedur yang dibuat oleh tim, ya kan? Atau prosedur kalian masing-masing. Kemudian kalian harus ikuti leader kalian. Syukur-syukur leadernya berpengalaman. Syukur-syukur ketua tim kalian tuh berpengalaman. Syukur-syukur.
eh, kalian harus membangun tim yang solid. Artinya gini, kita itu mendaki nggak selamanya bisa klub berlima, berenam, bertujuh. Nggak kelima-limanya bisa klub. Tapi kalian minimalisir itu walaupun nggak klub banget tapi nyambung gitu loh. Bisa mematuhi peraturan, bisa mengindah kebijakan dan segala macam. Itu kalian harus maksud gua kalau bisa bangun tim yang kayak gitu loh. Buat bentuk tim yang kayak gitu. Beda halnya kalau memang mau camping ceria, beda halnya kalau cuma mau mendaki gunung-gunung yang ya apapun itu bisa berdua atau tim-tim masih ya recoh-recoh dikit masih bisa lah. Tapi untuk gunung-gunung yang kayak gini nggak bisa teman-teman. Berat. Jadi bangun tim yang oke. Kadang kita luput juga memilih teman yang cocok untuk kita ajak atau bergabung dengan tim yang seperti apa. Kadang kita agak repot. Selanjutnya, kalau memang lebih mau aman lagi, ikuti open trip. Biasanya yang buat open trip itu udah fight, udah betul-betul dia siap untuk itu apapun itu. Kalian punya masalah mereka siap nampung, siap gendong dan segala macam lah. Em, setelah ikut open trip ya coba aja ikut Arif Tapak Bah. Siapa tuh kalian sampai ke puncak. Iya. Exception ada satu pengecualian yang dari semua gua sampaikan di atas adalah ada beberapa orang memang mendaki itu hanya ingin sampai ke shelter 2, udah cukup buat dia. Ada yang ingin cuma sampai shelter 3, udah cukup buat dia. Oke, fine. Nggak ada masalah. Apapun yang gua bahas di atas tadi itu hanya cukup sekedar pengalaman, hanya cukup sekedar bahan pertimbangan, sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain, pendapat yang lain. Tapi kalau untuk kalian yang ingin sampai ke summit, insya Allah bisa dengan tips yang tadi. Dan secara pribadi, gua kemarin ke Kerinci yang ke berapa itu, malah kita berempat itu, tiganya itu mereka ngopi aja di shelter di Tugu Yuda. Mereka tetap summit, tetapi dari awal mereka udah bilang, gua sampai sini aja lah Rip, gitu kan. Naik aja lo, kita ngopi di shelter 3, kita ngopi di Tugu Yuda. Oke, kita jalan lagi sampai ke Tugu Yuda, gue ikut ngopi di situ, terus gue bilang minta waktu. Gue minta waktu sejam ya, gue summit, ambil gambar di atas, habis itu gue turun. Oke, aman, udah gue naik, habis itu turun. Mereka cuma di situ aja. Mereka masih kuat, mereka masih oke, tim kita kokoh, tim kita fine. Ngakak, kakak, cikikik kayak gitu, walaupun cuma bertiga di shelter, cuma bertiga di Tugu Yuda, ya kita fine, kita oke. Tapi memang mereka itu udah memutuskan, ya udah gue sampai sini aja udah wow banget, gue sampai sini aja udah wah banget gitu. Gue pengen menikmati mendaki ini sampai ngopi aja gitu, mau apalah ibaratnya gitu, mau ngerokok aja gitu di Tugu Yuda. Oke fine, akhirnya gue yang summit seorang diri. Oke, saya rasa semua udah gue sampaikan, khusus untuk edisi gagal summit. Gimana mengatasinya? Bagaimana caranya? Gua Arif Tapaba, sampai ketemu di video selanjutnya. Cheerio!